Halo semua, aku Noval, mahasiswa Universitas Tenggoban Semarang, program studi Sistem Informasi. Berkaitan dengan tugas mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan, aku di sini akan menjelaskan tentang Sistem Penunjang Keputusan teknisi terbaik di PTDes Teknologi Informasi. PTDes Teknologi Informasi merupakan perusahaan yang dibentuk guna memanfaatkan peluang bisnis dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, khususnya akses internet, infrastruktur jaringan, serta pengembangan aplikasi. Penyedia jasa layanan akses internet merupakan bidang usaha utama dari PTDes Teknologi Informasi dengan branding Desnet. PTDes Teknologi Informasi dituntut mampu menyediakan sumber daya manusia yang handal dan tangguh dalam mencapai visinya, yaitu sebagai penyedia jasa layanan internet terbaik. Namun pada prakteknya, PTDes Teknologi Informasi belum melakukan penilaian teknisi secara sistematis dan menggunakan metode yang jelas. Selama ini, penilaian teknisi dilakukan secara manual dan belum memiliki kriteria serta sistem yang jelas. Maka dari itu diperlukan suatu sistem penunjang keputusan guna membantu manajemen dalam menentukan teknisi terbaik pada kurun waktu tertentu. Dalam menilai kinerja teknisi, manajemen PTDes Teknologi Informasi menggunakan 5 kriteria, yaitu produktivitas, kerjasama, improvisasi, kehadiran, dan kedisiplinan. Agar dapat membuat keputusan yang tepat dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah Simple Additive Weighing atau SAW dengan mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja teknisi pada semua atribut. Sistem ini bertujuan untuk membantu jajaran manajemen dan memberi reward atau intensif kepada teknisi terbaik setiap bulannya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kinerja. Pengguna tidak perlu menggunakan perhitungan manual lagi, sehingga proses menjadi lebih mudah, akurat, dan transparan. Sistem dapat secara langsung memproses penilaian teknisi dari proses pemberian bobot preferensi, pembentukan matriks keputusan, normalisasi matriks, hingga muncul matriks terbobot sampai dengan hasil akhir perankingan dan mendapatkan alternatif atau laporan teknisi yang memiliki nilai tertinggi. Berikut adalah bobot penilaian kriteria teknisi pada sistem ini, di mana produktivitas memiliki bobot 4, kerjasama dengan bobot 3, improvisasi dan kehadiran memiliki bobot 2, serta kedisiplinan yang memiliki bobot 4. Semakin tinggi nilai bobot dari suatu kriteria, maka semakin baik pula penilaian yang didapat oleh personel tersebut. Seperti yang terlihat pada gambar, berikut merupakan data flow diagram level 0 dari sistem ini, di mana tim leader di sini merupakan admin yang dapat mengelola data karyawan serta penilaian kinerja karyawan. Hasil dari perhitungan dengan metode SAW akan dapat dilihat dalam bentuk laporan yang dapat direview dan ditinjau ulang oleh manajer sebagai pengambil keputusan. Data yang diperlukan dari sistem ini yaitu adalah data teknisi dari PTDes Teknologi Informasi. Pada data kali ini terdapat 6 teknisi dengan data dapat dilihat pada seperti gambar. Dari data teknisi tersebut dapat dibentuk sebuah relasi tabel database seperti pada gambar. Setelah pengumpulan data sudah lengkap, maka dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu desain user interface pada sistem yang akan dibuat ini. Berikut merupakan desain user interface pertama, yaitu tampilan data kriteria beserta bobot penilaian dari sistem ini. Akun admin dapat mengelola data seperti editing data dan menghapus data. Kemudian untuk proses perankingan teknisi dapat dilihat pada beberapa desain user interface seperti berikut. Yang pertama adalah matriks keputusan, di mana pada matriks keputusan ini, tim leader mampu memberi penilaian secara manual yang telah dikonversikan dengan bilangan fuzzy. Yang kedua adalah matriks ternormalisasi. Matriks ini merupakan konversi nilai dari matriks keputusan sebelumnya menjadi angka desimal. Sebagai contoh, apabila matriks keputusan memiliki nilai 5, maka setelah dilakukan normalisasi menjadi 1. Apabila matriks keputusan memiliki nilai 4, maka setelah dilakukan normalisasi menjadi 0,8. Bila matriks keputusan memiliki nilai 3, setelah dilakukan normalisasi menjadi 0,6 dan seterusnya.
Yang ketiga, dari hasil yang didapat setelah dilakukan normalisasi dapat dikalikan dengan penilaian bobot preferensi seperti pada gambar ini. Hasil dari perkalian tersebut akan muncul value baru yang disebut matriks terbobot, seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut. Setelah proses-proses tadi dilakukan, maka akan muncul hasil perankingan dari perhitungan matriks tersebut. Berikut merupakan hasil perhitungan perankingan dan didapati kinerja teknisi terbaik jatuh kepada Rizal Purwanto dengan nilai hasil 14,4. Hasil perhitungan aplikasi SAW tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dari manajer untuk menentukan teknisi terbaik secara transparan dan sistematis. Oke, mungkin segitu saja video penjelasan singkat mengenai sistem penunjang keputusan dari aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.